البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sujud sahwi jelas memang harus ada takbir. Karena ini bagian dari ajaran Nabi SAW di dalam masalah sholat untuk menyempurnakan kekurangan yang ada atau untuk menutupi kelupaan yang ada dan seterusnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu tatkala Nabi SAW mengimami sholat, ada perselisihan apakah zuhur atau asar. Sebagian merojihkan waktu zuhur. Tayyib. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau salam. Kemudian beliau bangkit menuju ke kayu yang melintang di masjid. Setelah itu beliau bersandar di situ seakan-akan beliau sedang marah, mungkin sedang memikirkan masalah, ya namanya Nabi, memikirkan masalah umat, masalah para musuh dan seterusnya. Dan beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri. Dan juga beliau menjalin jari jemarinya, membuat jari jemari bersatu seperti jalinan. Dan beliau meletakkan pipi kanannya di telapak kanan kiri. Yaitu meletakkan pipi sebelah kanan di atas permukaan telapak tangan yang kiri. Karena tadi beliau menyatukan memang antara tangan kanan dan tangan kiri. Orang-orang keluar dengan cepat dari pintu-pintu masjid seraya mengatakan sholat dikosor. Di tengah kaum itu ada Abu Bakar dan Umar, tapi mereka merasa segan untuk menanyakan masalah ini kepada Nabi. Di tengah-tengah kaum itu juga ada seorang lelaki yang tangannya agak panjang, dipanggil Dzul Yadain. Maka dia bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, anasita am qasuratis shalah?" Apakah Anda lupa atau sholatnya dikosor? Jelas ini dalam bab sholat. Dibahas masalah dalam bab sholat. Sujud sahwi itu dalam kitabus sholah. Maka Nabi mengatakan, "Lam angsa walam tuksor." Saya tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Yaitu, kata Al-Hafidh, yaitu sebatas apa yang Nabi ingat. Bahwasanya beliau tidak lupa dan beliau tidak mengkosor sholat. Sholatnya sudah betul. Baik. Kemudian Nabi bertanya kepada beberapa sahabat, "Akama yaqulu Dzul Yadain?" Apakah keadaannya seperti yang dikatakan Dzul Yadain, yaitu aku mengkosor sholat? Faqalu na'am. Maka para sahabat yang tersisa di situ mengatakan ya. Fataqaddama, maka Nabi maju. Fasalla ma tarak, beliau mengerjakan sholat apa yang beliau tinggalkan. Ini memang masih dalam bab sholat. Dalam masalah sholat. Summa salam, kemudian beliau salam. Summa kabbar. Tuh, jelas sekali lafadznya. Beliau bertakbir. Wasajada mitla sujudi, beliau sujud seperti sujudnya, yaitu sujud-sujud yang ma'ruf. Au atwal, atau mungkin lebih panjang, yaitu beliau berzikir lebih panjang. Zikirnya kata para ulama yang rajih sama dengan zikir-zikir di dalam sujud biasa, karena tak ada dalil yang sahih tentang masalah itu. Adapun subhanalladzi la yanamu wa la yashu, Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa, ini sanadnya dhaif. Summa rafa'a ra'sah, kemudian Nabi mengangkat kepala, wa kabar, beliau bertakbir. Summa kabar, kemudian beliau bertakbir, wasajad, dan bersujud mitla sujudi, semisal dengan sujud beliau, au atwal, atau lebih panjang. Summa rafa'a ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepala, wa kabar, dalam keadaan bertakbir. Tayyib. Jadi memang untuk sujud sahwi ini bertakbir. Adapun untuk sujud tilawah, maka terjadi perselisihan, tapi yang rajih adalah tidak perlu takbir karena tidak ada dalil yang menyebutkan Nabi bertakbir dalam masalah sujud tilawah. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.